materi pada pagi hari ini adalah tentang distribusi gabungan atau joint distribution. Joint distribution atau distribusi gabungan ini merupakan materi lanjutan dari distribusi sebelumnya. Namun distribusi sebelumnya yang pernah kita diskusikan itu sebenarnya ada beberapa yang merupakan gabungan atau multivariate. Nah, ini akan kita bahas lebih dalam distribusi gabungan tersebut. Kalau multivariate itu distribusinya adalah distribusi yang homogen, artinya bisa digabung distribusi yang sama. Menurut definisi distribusi gabungan, distribusi gabungan memiliki fungsi peluang itu ya disimbolkan dengan F kecil. Di sini misalkan ada beberapa variabel, katakanlah X, Y, dan seterusnya sampai Z. Itu variabel-variabel yang berbeda. Kalau digabung, ini fungsi peluangnya, maka akan menjadi perkalian dari fungsi peluang masing-masing. Jadi syaratnya untuk menjadi distribusi gabungan, dia harus saling bebas. Jadi untuk menggabung dengan variabel yang lain, maka dia harus saling bebas, artinya tidak mempengaruhi variabel yang lain. Jadi X, Y, dan seterusnya ini masing-masing variabelnya saling bebas, kejadiannya tidak saling mempengaruhi, sehingga bisa bergabung menjadi satu variabel, artinya menjadi distribusi gabungan, maka peluangnya adalah dengan dikalikan saja dari fungsi peluang masing-masing. Sedangkan fungsi kumulatifnya bisa sama aja dengan penjumlahan secara berganda untuk setiap fungsi peluang masing-masing. Di sini. Jadi fungsi kumulatifnya X ditambahkan dengan fungsi kumulatifnya Y dan seterusnya. Nah, ini fungsi peluangnya dijumlahkan secara bertahap. Ini namanya fungsi penjumlahan berganda. Oke, sekarang fungsi gabungan marginal yang kita ambil dari variabel diskrit. Misalkan ada sebuah pasangan variabel X dan Y yang merupakan variabel acak diskrit dan memiliki fungsi peluang gabungan sebagai fungsi F dengan variabel X dan Y, maka fungsi peluang marginalnya dari X dan Y masing-masing sebagai berikut. Di sini disimbolkan sebagai F1 karena akan menjadi fungsi marginalnya X yang didefinisikan sebagai penjumlahan dari fungsi peluang gabungan X dan Y, tetapi yang bergerak atau yang menjadi variabel bebasnya adalah Y. Di sini X-nya tertentu. Yang bebas dijumlahkan ini Y. Maka ini akan menjadi marginal dari X. Sebaliknya kalau marginal dari Y, itu yang bebas adalah X. Jadi sigmanya X. Yang Y tertentu. Ini namanya marginal. Nilai gabungan harapan, misalkan Z itu sebagai
variabel pasangan X dan Y yang merupakan gabungan variabelnya, maka nilai ekspektasinya itu merupakan penjumlahan berganda antara perkalian dari nilai variabel Z dan fungsi peluangnya. Z ini mengandung X dan Y, fungsi peluang Z juga mengandung X dan Y, tapi penjumlahannya karena masing-masing variabel, maka penjumlahannya juga berganda dari X sendiri dan juga dari Y sendiri. Ya. Ini kalau diskrit. Kalau kontinu kita tinggal merubahnya dalam bentuk integral. Integral lipat namanya. Jadi integral lipat dari X dan Y dari perkalian nilai-nilai variabel Z dan fungsi peluangnya. Oke. Sekarang kalau nilai harapan yang bersyarat seperti ini. Nilai harapan dari X dengan syarat Y, dengan diketahui Y. Ya, maka sama yaitu penjumlahan dari perkalian antara nilai-nilai variabel X dengan fungsi peluang X dengan syarat Y. Nah, bersyarat. Begitu juga dengan yang variabel kontinu, kita dengan menggunakan integral dari perkalian antara X dan fungsi peluang X dengan syarat Y. Ini kalau bersyarat. Contoh aplikasinya. Misalkan X adalah pasangan variabel X1 dan X2. X1 dan X2 di mana X1 itu distribusinya binomial dengan parameter N dan peluang suksesnya P1. Dan X2 juga sama binomial dengan parameter N dan peluang suksesnya P2. Masing-masing merupakan distribusi yang saling bebas syaratnya. Demikian hingga artinya kalau X itu gabungan dari binomial dan binomial, maka distribusinya akan berubah menjadi multinomial yang pernah kita bahas. Jadi multinomial itu gabungan dari beberapa itu lebih dari satu, beberapa binomial. Ya, dengan parameter N, dengan peluang P1 dan P2, sehingga fungsi peluang gabungannya merupakan fungsi perkalian dari fungsi peluang masing-masing. Karena masing binomial kita kalikan, maka menjadi bentuknya seperti ini. Sekarang kalau kontinu. Fungsi peluang gabungan dengan beberapa variabel sebanyak K. Maka fungsi peluangnya juga sama, yaitu fungsi peluang perkalian dari masing-masing fungsi peluang itu sendiri. Sama dengan diskrit tadi, persis. Kalau kumulatif juga sama, cuman di sini dalam bentuk integral. Ya. Sebagai batas akhirnya, jelas ini yang dalam kurung ini sebagai batas atas. Karena yang bergerak sebagai batas, maka di sini variabelnya kita ganti dalam bentuk variabel yang lain, katakanlah T. Oke, untuk aplikasinya. Misalkan X1 dan X2 adalah data percobaan yang pertama dan kedua dengan fungsi peluang gabungan sebagai didefinisikan sebagai fungsi gabungan X dan X2 sebagai 4 kali X1 kali X2. Ini fungsi peluang gabungannya. Di mana X1 dan X2 itu nilai-nilainya antara 0 sampai 1. Dan nilai peluangnya bernilai 0 untuk yang kondisi X yang lain. Maka fungsi peluang kumulatif gabungannya diperoleh dengan cara integral lipat. Dengan batas bawah minta hingga sampai X2 dan X1. Karena X1 dan X2 ini definisikan mulai dari 0, maka di sini mintanya kita ganti dalam bentuk 0.
Fungsi peluang gabungannya didefinisikan 4 kali X1 dan X kali X2. Karena X sebagai batas, kita ganti variabel yang lain menjadi T1 dan T2. Secara kalkulus, integral lipat ini bisa kita selesaikan semuanya, sehingga hasilnya adalah X1 kuadrat kali X2 kuadrat. Itu fungsi peluang diskrit dan kontinu, sedangkan marginalnya sama dengan diskrit tadi. Kalau diskrit itu sigma, kalau kontinu adalah integral. Di sini sama, ya kalau marginalnya X1, maka X2 yang bergerak. Jadi di sini integral terhadap X2. Kalau X2 yang tetap, maka X1 yang bergerak. Maka ini integral terhadap X1. Contoh aplikasinya. Misalkan saya punya 3 variabel X1, X2, dan X3 yang merupakan variabel kontinu dengan fungsi peluang gabungannya didefinisikan sebagai C. Jadi nilai fungsi peluang gabungannya C, di mana nilai-nilai variabel tersebut antara 0 sampai 1. Maka fungsi peluang marginal untuk X1 ini X1 yang dikunci, maka yang diintegralkan adalah X2 dan X3. Tapi kita lihat batasnya. X2 batasnya adalah mulai dari X1 sampai X3. Kita lihat kondisi ini. X2 batas bawahnya X1, batas atasnya X3. Sedangkan X3 batas bawahnya X2 sampai 1. Kita lihat di sini X3 batas bawah X2, batas atas 1. Ini bisa kita integralkan karena C-nya adalah sama dengan C-nya sebuah konstanta, maka bisa kita langsung tanpa diintegralkan, tetapi integral dari dx2 adalah ini, sehingga dengan secara kalkulus diperoleh nilai fungsi peluang marginal untuk X1 adalah seperti ini. Dengan cara serupa, fungsi peluang marginal untuk X2 dan X3. Dengan cara kalkulus dengan mudah kita bisa menyelesaikan masing-masing. Sekarang variabel acak saling bebas. Menurut definisi itu dikatakan saling bebas untuk setiap nilai-nilai variabelnya. Maka fungsi peluangnya adalah perkalian dari fungsi peluang masing-masing. Fungsi peluang masing-masing ini simbol dikalikan. Maka bisa dikatakan fungsi yang variabel yang saling bebas. Berarti fungsi peluang gabungannya itu adalah tinggal dikalikan dari fungsi peluang masing-masing. Sehingga muncul teorema fungsi peluang gabungannya adalah perkalian dari fungsi peluang masing-masing atau dijabarkan seperti itu. Dan fungsi kumulatifnya adalah perkalian dari fungsi kumulatif masing-masing. Sama. Perkalian. Oke. Untuk distribusi bersyarat atau condition distribution, jika X1 dan X2 adalah diskrit atau kontinu dengan fungsi peluang gabungannya F dengan variabel X dan 2, maka fungsi peluang kondisional atau bersyarat dari X2 yang diketahui X1, artinya fungsi peluang X2 dengan syarat X1. Sesuai dengan teori peluang, itu adalah fungsi peluang gabungannya dibagi dengan fungsi marginal dari syaratnya, yaitu marginal dari X1. Contoh sampel acak. Yang dikatakan sampel acak dari variabel X1 sampai Xk dengan ukuran K dari populasi dengan fungsi peluang F jika fungsi peluang gabungannya merupakan bentuknya seperti ini. Jadi fungsi peluangnya gabungan itu tinggal dikalikan dari fungsi peluang masing-masing. Maka bisa dikatakan sebagai variabel sampel acak. Ya, sama dengan tadi, sampel acak itu sampel yang tidak saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain.
Sehingga fungsi gabungannya ya tinggal dikalikan masing-masing itu. Oke, dari penjelasan teoritis tadi, silakan kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan atau ada yang perlu dibahas. Untuk yang ini Pak, yang tadi gabungan X2 dengan syarat X1. X2 dan X1-nya tetap tidak saling bebas gitu Pak? X2 dengan syarat X1 ini? Iya. Ya. Yang namanya fungsi peluang gabungan, maka setiap variabel yang digabung itu harus saling bebas. Kejadiannya saling bebas. Jadi contoh misalkan, mahasiswa usia variabelnya usia mahasiswa, ya. X1 usia mahasiswa, X2 katakanlah IPK mahasiswa. Nilai-nilai variabel usia dengan nilai IPK ini tidak mempengaruhi. Kenapa? IPK tidak bergantung pada usia. Nilai IPK bergantung pada ujian, tugas, dan macam-macam dari dosennya. Dosen nggak akan tanya usiamu berapa, maka nilainya sekian, enggak. Iya kan? Maka dua variabel ini adalah saling bebas. Maka bisa digabung. Bagaimana fungsi peluang gabungannya? Tinggal dikalikan dari fungsi peluang masing-masing. Itulah dikatakan fungsi variabel yang saling bebas. Nah, contoh kalau misalkan X2 dengan syarat X1 misalkan gini, berapakah peluang dari nilai mahasiswa itu mendapatkan nilai kumulatif katakanlah kumulot katakanlah 3,5 IPK-nya. Tapi dengan syarat dia masih berusia 18 misalkan begitu. Nah, itu peluangnya berapa? Nah, itu bisa dicari dengan peluangnya dikalikan masing-masing. Jadi syaratnya dia harus misalkan memiliki variabel yang merupakan masa kuliah. Kan masa kuliah itu kan ada yang 8 semester, ada yang 10 semester, 8 semester, bahkan sampai 14 semester pun ada. Ya kan? Sedangkan nilai IPK kalau nilai IPK kan tetap ya antara 0 sampai 4. Nah, sekarang kalau pertanyaannya begini, berapa peluang mahasiswa akan mendapatkan nilai kumlot? Kalau kumlot itu kan syaratnya yang pertama apa? Harus minimal atau maksimal 8 semester. Kalau lebih dari 8 semester dia nggak boleh dikatakan kumlot. Karena kumlot itu pertama syaratnya IPK-nya adalah di atas 3,5. Kemudian masa kuliahnya harus maksimal 8 semester. Sehingga peluang X2 katakanlah mendapatkan nilai IPK 3,5 dengan syarat mahasiswa maksimal semester 8. Maka itu bisa kita cari peluangnya dengan cara fungsi peluang bersyarat seperti itu. Oke, itu ya Mas Egi. Silakan kalau ada yang masih mau bertanyakan atau dari pembahasan tadi ada yang perlu ditanyakan. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan Mbak Kirania. Yang mana? Berarti kalau kan ini distribusi gabungan, berarti semuanya itu boleh digabungkan atau ada syarat-syarat distribusi yang tidak bisa digabungkan satu sama lainnya? Seperti yang kita bahas tadi, bahwa untuk menjadi fungsi peluang gabungan, maka masing-masing variabel harus saling bebas. Itu syaratnya. Ya kalau kita susah memahami, bayangkan begini aja. Biasanya kalau dalam pernikahan, suami istri, kalau mau dipasangkan, masing-masing kan harus saling bebas dulu. Artinya masih single, saling bebas. Maka
laki-laki dan perempuan ini bisa menjadi satu digabungkan. Single. Nah, kan secara umum seperti itu, saling bebas, tidak mempengaruhi. Pak, misalkan ada yang masalahnya begini, asal ada yang nikah lebih dari satu kali atau istrinya lebih dari satu, kok ada Pak? Itu kan bukan saling bebas. Kalau seorang laki memiliki lebih dari satu istri, ya di sini yang digabungkan mereka semuanya kan saling bebas. Istri pertama, istri kedua, sebelumnya kan belum pernah ada hubungan. Istri pertama, kedua, ketiga masing-masing belum pernah ada hubungan. Kalau ada hubungan, misalkan adik, kakak, saudara, justru nggak boleh. Ya enggak, menurut syariat justru nggak boleh. Inilah kita bisa membuktikan dengan matematik. Untuk digabung itu harus saling bebas syaratnya. Maka bisa menjadi gabung. Jadi sebelumnya belum pernah ada hubungan. Jadi saling bebas. Begitu ya, Mbak Kirania dan yang lain. Silakan, ada tanya lagi. Kalau nggak ada yang tanya, coba saya beri satu permasalahan. Silakan didiskusikan. Bagaimana kalau dua variabel saling bebas, tetapi jenis variabelnya berbeda. Yang satu diskrit, yang satu kontinu. Boleh apa tidak digabung? Silakan. Ada yang mau memberikan komentar? Kalau dibahas tadi kan diskrit digabung. Kontinu sendiri digabung. Nah, sekarang kalau diskrit digabung dengan kontinu, bagaimana ini? Silakan dibahas. Ada yang komentar? Mungkin dari pribadi saya bisa, Pak. Soalnya kan nanti penyelesaiannya masing-masing terlebih dahulu, nanti baru dari hasil akhir dari masing-masing baru dikali gitu. Jadi perkalian dari masing-masing fungsi peluangnya, kalau itu fungsi peluang gabungannya, Mas ya? Iya. Kalau fungsi peluang kumulatifnya? Berarti dikumulatifkan masing-masing terlebih dahulu gitu, Ya, Pak. kumulatifnya dengan teknik apa? Integral apa diskrit? Integral apa diskrit? Integral apa sigma maksud saya? Oh. Karena kumulatif itu harus ada penjumlahan, kalau kontinu integral, kalau diskrit sigma. Bagaimana dengan kumulatifnya? Kalau kedua-duanya dipakai bisa, Pak, sesuai dengan distribusi yang digunakan gitu. Misalnya Jadi, untuk data diskrit digunakan sigma, untuk data kontinus kita gunakan integral. Nanti baru hasil akhirnya kembali dijumlahin atau dikali. jadi kalau ditulis bagaimana, Mas? Kalau ditulis gimana? Jadi integral digabung dengan sigma, berarti integral terus sigma begitu? Enggak, Pak, kayaknya dipisah satu-satu. Kalau digabung. Gimana, Bingung, silakan. Pak. Lain boleh berpendapat dari pendapatnya Mas Egi. Silakan yang lain. Belum ada? Oke, kalau belum ada. Dari pendapatnya Mas Egi, bahwasanya diskrit dan kontinu itu bisa digabung. Karena syarat gabungan kan hanya saling bebas. Tidak ada syarat diskrit dengan diskrit, kontinu dengan kontinu, tidak. Orang kota boleh nikah dengan orang desa. Asalkan saling bebas. Tidak harus orang sendiri nanti nggak bisa membaur berarti. Sama dengan ini, diskrit dan kontinu sama-sama variabel dan saling bebas. Meskipun berbeda statusnya, tapi mereka bisa bersatu. Contoh, tinggi badan manusia kontinu apa diskrit? Tinggi badan Diskrit. manusia
Tinggi badan manusia. Diskret. Tinggi badan manusia. Oh, kontinu. Soalnya kan nggak ditentuin. Kenapa Mas Egi? Soalnya? Nggak ditentuin nilainya berapa. Dah, kok nggak ditentukan? Tinggi badan manusia itu diskrit apa kontinu? Anda mengatakan kontinu apa diskrit itu dasarnya apa, Mas? Dasar diskrit kontinu itu apa? Nggak tahu. Yang lain ada yang tahu dasar diskrit kontinu itu apa? Banis tahu? Lupa? Lupa? Teori peluang ini semester lalu. Ada yang ingat? Waduh, kok nggak ingat? Ayo dibuka lagi catatannya. Mas Hamim nggak masuk ya? Nggak ada pemberitahuan. Kita nggak ada yang ingat? Apa? Ya kalau pada nggak ingat, ya udah kita break dulu 5 menit lagi. Silakan didiskusikan dari hasil kerpean bukaan catatannya. Terus bagaimana juga dengan gabungan antara diskrit dan kontinu ini. Sementara kita cut untuk dalam waktu 5 menit supaya sampean bisa membuka catatannya dan menyiapkan diskusinya. Itu ya. Oke. Kita nyambung lagi nanti 5 menit ke depan. Silakan gabung lagi.